Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tema sepanjang bulan ini masih mengenai iman yang memperkokoh keluarga. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang pertama-tama membentuk lembaga keluarga. Tuhan menyatukan Adam dan Hawa. Apa tujuannya? Dalam Kejadian 2 ayat 18 saya bacakan untuk kita. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Tujuan Tuhan menciptakan keluarga, menyatukan Adam dan Hawa adalah agar mereka saling melengkapi dan saling menolong dalam mengelola kehidupan yang dipercayakan Tuhan dan dalam beribadah kepada Tuhan. Maka orang Kristen harus beriman bahwa inisiatif Tuhanlah yang membentuk keluarga agar anggota keluarga dapat saling menolong, dapat saling melengkapi dalam mengelola kehidupan yang dipercayakan Tuhan dan dalam beribadah kepada Tuhan. Faktanya, pernikahan atau keluarga dibentuk atas banyak alasan, banyak pertimbangan. Kebanyakan orang membentuk keluarga atau menikah karena pertimbangan pesona fisik, atau karena alasan finansial, atau karena alasan reputasi, atau dalam bahasa katakanlah suku Jawa mengatakan pertimbangan menikah adalah bobot bibit bebet. Pertimbangan tradisi didasari atas kearifan lokal yang sudah teruji. It works, itu bekerja baik. Tapi sesuatu yang baik belum tentu benar dan efektif untuk merealisasi harapan dan ekspektasi kita mengenai keluarga. Tidak selalu bisa sejalan, bisa tidak. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen, pernikahan harus dimulai dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Karena keluarga dibentuk oleh Tuhan untuk tujuan itu. Orang Kristen harus beriman, yang pertama, bahwa Tuhanlah yang berinisiatif mempersatukan seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi inti sebuah keluarga. Matius 19 ayat 6 mengatakan, karena itu apa yang telah Yesus mengatakan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan yang berinisiatif mempersatukan, maka kita tidak boleh dengan alasan apapun mencerai-beraikan sebuah keluarga, sebuah lembaga yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Kedua, bahwa keturunan dalam sebuah pernikahan, jika ada keturunan adalah dianugerahkan Tuhan untuk semakin melengkapi dan saling menolong dalam mengelola kehidupan yang dipercayakan Tuhan dan juga dalam beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, kalau Tuhan mempercayakan harta benda, maka harta benda itu dianugerahkan Tuhan untuk melengkapi dan memfasilitasi kita, keluarga, dalam mengelola kehidupan yang dipercayakan Tuhan dan dalam beribadah kepada Tuhan. Iman seperti inilah yang memperkokoh keluarga. Coba tebak, siapa yang tidak suka jika keluarga memiliki pemahaman seperti ini? Sepaham dan bersatu dalam panggilan ilahi yang
luar biasa ini. Siapa yang tidak suka? Iblis terutama. Untuk menghancurkan dunia dan segala hal baik yang telah diciptakan Tuhan, iblis memulainya dengan menghancurkan keluarga. Kehancuran keluarga menurut saya dapat dimulai dengan longgarnya relasi dan minimnya komunikasi antara anggotanya. Kalau kita ingat apa yang kita baca dari Alkitab, iblis tidak menggoda Hawa saat Adam ada bersama Hawa. Iblis mencari celah ketika Adam dan Hawa tidak bersama. Kesalahan berlanjut karena Hawa tidak menguji keputusannya dengan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Adam. Namun penyebab utama dari semua kesalahan itu adalah karena mereka tidak menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak. Mereka sudah mendengar dan mengetahui kebenaran firman Tuhan, tetapi meragukannya. Iman yang dapat memperkokoh keluarga adalah iman pada kehendak Tuhan untuk menjadikan keluarga sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk mengelola kehidupan yang dikaruniakannya sebagai sebuah ibadah padanya, dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman bagi keluarga untuk bersikap dan bertindak. Hal ini mudah dirumuskan, tentu saja, tetapi butuh perjuangan seumur hidup untuk dapat mengaplikasikannya. Namun, paling tidak kita sudah memiliki paradigma yang benar dan sudah mengetahui tujuan dari pembentukan sebuah keluarga. Sekarang waktunya kita meminta pertolongan Roh Kudus agar kita dapat berkomitmen untuk mengaplikasikan paradigma ilahi yang sudah kita dapat mengenai keluarga. Maka keluarga kita akan menjadi alat berkat bagi banyak orang. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menjelaskan kepada kami Tuhanlah yang berkehendak untuk keluarga, dan Tuhan menghendaki keluarga kami menjadi alat berkat Tuhan bagi dunia ini. Dan itu hanya dimungkinkan jika kami bersama keluarga, setiap kami bersama keluarga kami, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan ini kepada Bapa di surga. Amin.